Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 761 nyaman. Detik berikutnya, rangkaian sayap ketiga yang megah muncul dari punggungnya, menyebabkan aumannya semakin meningkat. 6 cincin emas hitam bergetar, menyusun ulang dirinya sendiri. Busur petir yang masih berkedip-kedip bergeser ke atas, memberi jalan bagi lingkaran cahaya yang menyilaukan untuk menggantikannya. Di lingkaran paling puncak, ada mata yang sombong. Tepat di kiri bawahnya, ada nyala api hitam. Di kanan bawahnya, terdapat nyala api putih bersih yang berkelap-kelip. Tepat di bawahnya, busur cahaya kemasan yang menghilang dan menghilang, meskipun waktu yang dihabiskan untuk berwujud meningkat secara dramatis. Namun, lingkaran api yang paling menarik perhatian kini berada di bagian paling bawah. Seluruh struktur 6 cincin itu bergetar hebat, tiba-tiba terbalik sepenuhnya. Pada saat itu, mata yang sombong itu berada di bawah, dan di atas, cahaya yang menyilaukan terus bertambah besar. Di dunia nyata, Amporae bernafas dengan berat. Dia tidak bisa menghitung berapa kali dia mencapai klimaksnya, punggungnya melengkung, bahkan putih bercahaya pun terukir di punggungnya. Tingkat kultivasinya meningkat. Jiwa Dion yang sombong secara langsung menyuntikkan energinya ke dalam dirinya, tidak peduli sedikit pun bahwa itu saat ini merupakan corong energi surgawi. Planet Heaven terus berguncang, memberikan seluruh energi surgawinya ke satu tempat ini. Namun selera jiwa Dion belum terpuaskan. Mereka yang berada di dunia nyata tidak tahu apa yang sedang terjadi. Siapapun yang cerdas dapat mengetahui bahwa ini adalah terobosan dari alam surgawi, tetapi mengingat tidak ada kesengsaraan, itu pasti merupakan terobosan dari jiwa. Terobosan tubuh tidak begitu dinamis karena mereka lebih mengandalkan sumber daya dibandingkan hal lainnya. Inilah sebabnya Dion tidak pernah mengalami fenomena aneh apapun saat ia meningkatkan kultivasi tubuhnya. Tapi, siapa yang memiliki jiwa begitu kuat hingga menguasai seluruh planet dengan cara ini? Kita harus tahu bahwa area yang terkena dampak selama suatu terobosan berhubungan langsung dengan bakat orang. Sama seperti tingkat kesulitan kesengsaraan. Mempengaruhi beberapa puluh mil berarti bakat Anda biasa-biasa saja hingga sangat buruk. Menembus batas 100 mil adalah hal yang rata-rata, dan batas 500 mil berarti Anda berada di atas rata-rata. Tanda 1000 mil memberi Anda kesan seorang jenius sekitar kelas 3, sedangkan kelas 1 diwakili oleh tanda 10.000 mil. Semua ini benar, tidak peduli apapun terobosan kultivasinya. Hal ini karena semakin tinggi terobosan budidaya, semakin tinggi kualitas energinya, dan oleh karena itu semakin tinggi kebutuhan untuk memanggilnya. Oleh karena itu, ketika kultivasi Anda meningkat, kesulitannya juga meningkat. Ketika jiwa Dion menerobos ke tingkat suci, dia telah mampu mempengaruhi seluruh benua, sampai pada titik di mana para dewa di seluruh bumi dapat merasakan terobosannya. Namun, yang terlupakan adalah ukuran bumi bertambah jutaan kali lipat dari ukuran aslinya. Jadi, konsep seperti apa yang dimiliki Dion agar bisa mempengaruhi seluruh benua? Sungguh tak terduga. Sekarang setelah Dion berhasil menembus planet berukuran normal, seseorang akhirnya dapat menyaksikan bakat jiwanya yang sebenarnya. Dia mampu menyebabkan perubahan total energinya sendirian. Sementara seorang jenius kelas 1 dicirikan oleh jarak 10.000 mil. Dion hampir menempuh jarak 50.000 dengan mudah. Ini bukanlah bagian yang paling menakutkan. Jiwa Dion menginginkan lebih. Masalahnya adalah tidak ada energi yang melayang di luar angkasa, dan jarak planet-planet tersebut tidak ribuan mil jauhnya, tetapi jutaan hingga miliaran bahkan triliunan. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk mencapainya, ia tidak bisa. Jiwa Dion meraung meremehkan kekurangan energi di planet ini. Jika ada yang tahu, mereka akan tersedak darah yang mereka keluarkan. Ini adalah zaman kuno. Kepadatan energinya setidaknya ribuan kali lebih baik daripada saat Dion berasal, namun hal itu diremehkan. Pada saat ini, pembuluh darah di bawah klan sepertinya merasakan sesuatu. Jika seseorang melihat ukuran urat ini, mereka akan gemetar. Ia menjangkau jauh ke dalam bumi, membungkus intinya dengan mudah. Lagu itu dinyanyikan dengan gembira, mengeluarkan energi secara berbondong-bondong. Energi di sekitar klan malaikat berlipat ganda. 10 kali, 100 kali, 1000 kali, 10.000 kali. Jiwa Dion dengan rakus menerima, menyalurkan semuanya ke dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, dunia batin Dion bergema. Tanah inferior runtuh, pepohonan lemah menjadi pupuk, dan rerumputan terbakar habis oleh energi dewa dan dewi yang bercinta di langit. Di dunia nyata, punggung Dion akhirnya meletus. 6 sayap agung muncul, tapi entah bagaimana, mereka jauh berbeda. Mereka tidak lagi berganti-ganti dalam warna putih dan hitam, melainkan emas yang menyilaukan. Api asal hitam dan putih menari di sepanjang mereka, sesekali berkedip dengan busur petir keemasan. Pada saat itu, aula senjata menyatu sempurna dengan manifestasi humanoid, menempati slot ke-6 dan terakhir. Di sebelah kanannya ada busur petir yang menjadi semakin nyata,
Namun entah bagaimana masih belum lengkap. Namun, di bagian paling atas cahaya yang menyilaukan itu mulai memudar. Semburan energi terpancar keluar menyebabkan cincin-cincin emas meletus di dunia batin. Segala sesuatu yang disentuhnya dibersihkan ke tingkat yang baru, mengubah struktur dunia batin Dion menjadi tanah suci sejati. Teknik asli dunia batin, tempat suci hanya mampu menciptakan kualitas dunia yang paling rendah, yang sebanding dengan alam semesta terbawah dengan energi paling tipis. Dan meski begitu, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan itu. Fakta bahwa jiwa Dion rusak saat dia memulai tekniknya membuat situasinya semakin buruk. Namun, meski dengan kekurangan tersebut, teknik ini tidak diragukan lagi merupakan teknik budidaya energi terhebat yang pernah dibuat. Tapi, jiwa Dion meremehkan dunia tempatnya berada. Jika ia harus tinggal di tempat seperti itu, ia harus menjadi yang terbaik. Mahkota emas yang dilengkapi dengan permata kristal yang menyilaukan akhirnya muncul di bagian atas. Memancarkan aura kedaulatan dan mengubah struktur dunia batin. Aura kuno yang hanya ditemukan di masa lalu menyerbu masuk, mengubah daratan menjadi satu-satunya yang ditemukan di masa lalu. Zaman keemasan budidaya, dunia batin Dion menyembuhkan dirinya sendiri, tiba-tiba berubah dari sebidang tanah biasa-biasa saja. Menjadi tanah murni yang bahkan 3 alam semesta teratas di peringkat menara epistemik pun akan ngiler. Di dunia nyata, mahkota muncul di kepala Dion, melayang seperti lingkaran cahaya saat dia memegang Amphorae di pelukannya. Sayap seputih saljunya mekar, meringkuk di sayap emas Dion hampir dalam upaya untuk lebih dekat dengan Dion daripada sebelumnya. Sebaliknya di final, cincin api emas kehitaman berkedip-kedip, melayang di belakang sayap emas selebar 10 yard Dion saat dia membungkusnya di sekitar Amphorae dengan lembut. Nyala api putih dan hitam, dan bahkan kilatan petir yang jarang terjadi tidak membahayakan Amphorae sama sekali, malah terasa nyaman. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 762 senang. Segera, semuanya menjadi tenang dan planet Heaven akhirnya berhenti gemetar. Dion duduk bersandar di sofa terdekat dengan 2 kepalan tangan kecil Amphorae dan kepala bertumpu lembut di dadanya. Matanya terpejam saat dia tertidur lelap, senyuman kecil terlihat di bibirnya yang halus. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa ada kejutan lain yang menunggunya di dunia batinnya, yang tidak akan dia ketahui sampai dunia itu terbangun sepenuhnya beberapa tahun dari sekarang. Namun, kejutan itulah yang membuat jiwanya akhirnya puas dengan situasinya yang tersegel, cukup untuk menenangkan diri dan menikmati keindahan dalam pelukannya. Pembuluh darah spiritualnya besar. Faktanya, begitu besar sehingga tidak masuk akal jika terjadi demikian. Namun, di tengah-tengahnya terdapat bola cahaya yang menyilaukan, berkelap-kelip dengan berbagai macam warna. Inilah rahasia sebenarnya dari klan malaikat. Alasan kekuatan spiritualnya yang sangat kuat bukanlah karena keberuntungan, melainkan karena harta karun energi yang paling banyak dicari di 33 surga. Inti energi. Ketika senjata ini melihat momentum terobosan jiwa Dion, ia tidak peduli. Faktanya, ia tetap diam. Namun, yang menarik perhatiannya bukanlah itu, melainkan teknik budidaya energi Dion. Semua senjata dari 33 surga menghabiskan waktunya mencari master yang paling cocok. Dengan bakat energi Dion saat ini, kemungkinan besar dia akan diabaikan oleh 11 kategori energi. Namun, inti energinya sedikit unik. Berbeda dengan 10 lainnya, seperti kecapi naga emas Amphorae, ia tidak bergantung pada budidaya pemiliknya untuk menjadi yang paling efektif. Faktanya, banyak dari apa yang dihasilkannya bahkan tidak dapat digunakan hanya karena Anda memiliki bakat pengembangan energi yang hebat. Misalnya batu api aurora. Ini sudah punah di dunia modern, tetapi secara teknis masih memiliki banyak kegunaan. Namun, Dion tidak memerlukan penanaman energi untuk menggunakannya sama sekali. Faktanya, dia adalah yang paling efektif yang pernah dilihat oleh inti energi dalam menggunakan batu itu, yang membuatnya tertarik pada Dion. Hanya saja bakat energi Dion masih terlalu rendah untuk itu. Inti energi memiliki kemampuan untuk mewujudkan segala jenis kristal langka. Dari yang menghasilkan api aurora, yang bisa menyimpan kekuatan jiwa, bahkan menghasilkan inti jurang. Memproduksi kristal ini akan menjadi kemampuan aktifnya, artinya diperlukan semacam masukan untuk melakukan hal ini. Namun, kemampuan pasifnya bahkan lebih menantang. Jika disimpan dalam meridian seorang ahli, hal itu dapat secara langsung meningkatkan energi yang tersedia dan kemampuan pengisian kembali ahli tersebut hingga ratusan hingga ribuan kali. Sederhananya, jika Anda kalah dalam pertarungan dengan inti energi di sisi Anda, itu bukan karena stamina pengembangan energi. Dan mengingat fakta bahwa penanaman energi dapat menyembuhkan tubuh dan jiwa, Anda harus kalah dalam pertempuran karena stamina. Belum lagi fakta bahwa hal ini juga akan meningkatkan laju akumulasi dan penyerapan energi secara signifikan. Sehingga meningkatkan kecepatan budidaya hingga beberapa kali lipat. Karena kedua kemampuan ini, seseorang dapat melihat dilema inti energi. Kemampuan pertama hampir tidak mempedulikan bakat, siapapun yang memiliki kecerdasan dapat memanfaatkannya dengan baik.
Namun, kemampuan kedua jauh lebih menuntut. Jika Anda tidak memiliki bakat, bagaimana Anda bisa menangani peningkatan besar dalam akumulasi energi? Alam semesta tidak memperlambat kecepatan kultivasi mereka yang kurang berbakat hanya karena bersikap bias atau kejam. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Ini adalah batasan dari inti energi. Tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, ada batasan energi yang dapat mereka gunakan dengan aman tanpa meledak. Ini hanyalah cara hidup. Karena alasan tersebut, Energy Core memutuskan untuk tidak memilih Dion sebagai pemiliknya. Hingga terlihat perubahan jiwa Dion pada dunia batinnya. Tidak seperti teknik budidaya energi lainnya, dunia batin, tempat suci membutuhkan kerja sama jiwa. Dengan demikian, meskipun bakat energi Dion membatasi teknik tersebut, bakat jiwanya menebusnya dengan pesat, benar-benar menghancurkan cetakan yang dibuat segera setelah disembuhkan dan membangun dunia baru dengan bantuan Amporae. Ketika inti energi merasakan hal ini, ia menyadari bahwa bahkan para jenius terbaik pun akan pucat dibandingkan dengan kemampuan Dion untuk mengumpulkan energi. Meskipun jumlah Dion yang dapat dia kendalikan terbatas, inti energi dapat menghasilkan sebanyak yang diinginkannya tanpa khawatir. Bagaimanapun, meridian Dion pada dasarnya telah digantikan oleh seluruh dunia. Dan itu masih terus berkembang. Jadi, inti energi membuat keputusannya mengakar jauh ke dalam dunia batin Dion dan memulai perjalanannya menuju menciptakan jalur spiritual baru. Namun, Dion tidak menyadari hal ini. Persepsinya terganggu oleh keindahan yang ada di atasnya, dan bakat energinya terlalu buruk untuk merasakan hal seperti itu. Bahkan jika bukan, saat ini masih tersegel, jadi dia tidak akan bisa merasakannya. Pada akhirnya, sayap emas Dion akhirnya ditarik bersama dengan sayap Amporae yang mirip merpati. Matahari terbenam di kejauhan, tapi Dion tidak berniat pergi. Ketika Amporae menyadari hal ini, senyumnya semakin melebar, semakin meringkuk ke Dion, puas. Setelah bertahun-tahun sakit hati dan kesakitan, tidak butuh waktu lama bagi Amporae untuk bahagia. Mungkin itu menyedihkan, tapi itulah kenyataannya. Fakta bahwa Dion ingin tetap di sisinya membuat jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak hanya merasa puas, tapi benar-benar seperti seorang wanita. Seorang wanita yang diinginkan oleh pria yang dicintainya dengan sepenuh hati sepanjang hidupnya. Apa yang tidak mereka sadari adalah fakta bahwa penampilan raja mereka telah berubah total. Dapat dikatakan bahwa Dion telah mendapatkan kembali tubuh aslinya di dunia percobaan misterius ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 763 fokus. Fajar menegaskan dominasinya atas kegelapan malam bahkan ketika seorang wanita cantik dengan rambut merah dan emas menyala tertidur nyenyak di dada pria yang dicintainya. Mereka berdua duduk tegak, membiarkan kerlap-kerlip lampu perapian menghangatkan mereka saat mereka saling berpelukan. Meski Dion memasang ekspresi santai di wajahnya, sebenarnya dia cukup terkejut. Tubuhnya telah melonjak ke atas dalam integrasi esensi darah, menghancurkan penghalang 28% dan mendekati 29%. Pada titik ini, Dion bertemu dengan leher botol yang kuat yang membuat dia tahu bahwa dia mendekati tingkat benda angkasa. Dia baru berusia 23 tahun, namun dia sudah bisa berjanji memiliki jiwa celestial dan tubuh suci tertinggi. Ini mengejutkan Dion, tapi dia menampiknya sebagai ketidakseimbangan atas konferensi tersebut. Mungkin guru agungnya mempunyai metode yang tidak dia harapkan sebelumnya. Apa yang tidak dia sadari adalah yin primordial di dalam dirinya telah bertambah 1, menjadi 6. Dia sekarang memiliki milik Kukan, Amethyst, Madeline, Ri, Clara, dan Amporae. Kedua Clara seharusnya secara teknis menjadi 7, namun mereka menyatu karena persahabatan mereka yang luar biasa. Hal ini membenarkan teori bahwa benih iman harus terpisah dari landasan seseorang. Meskipun Kukan dan Ri, serta Madeline dan Amethyst, berbagi tubuh, primordial mereka tidak menyatu, sedangkan Clara menyatu. Tidak heran mengapa mereka terlalu mengandalkan benih keyakinan gagal mencapai langkah terakhir dalam kegagalan. Lagi pula, Anda akan mengikuti Dao yang sebenarnya bukan milik Anda. Tapi, Dion tidak menolak Madeline dan Ri. Istri-istrinya semuanya sangat cerdas dan tidak membutuhkan dia untuk mengawasi mereka sepanjang waktu. Hal ini terlihat jelas mengingat peningkatan budidaya mereka saat dia dalam keadaan koma. Meskipun Ri dan Madeline kalah dari Uidah pada 2 percobaan pertama, Dion yakin jika dia tidak bangun, mereka akan berhasil menembus untuk ketiga kalinya. Bagaimanapun, mereka berdua masih sangat muda, kemajuan yang mereka capai dalam 2 tahun akan membuat Uidah terpuruk. Di dalam dunia batinnya, yang primordial Dion melayang di tengah 6 bola cahaya itu, masing-masing memiliki warna berbeda. Kukan berwarna hitam pekat, membawa kabut tebal. Amethyst adalah bola api yang menyala-nyala, memancarkan dingin yang menusuk dan panas yang membara sekaligus menyinari warna ungu yang indah. Ri adalah emas yang cemerlang, memaksa dunia untuk mau tunduk pada kesetiaan, sangat cocok dengan konstitusi pemerintahan Ratu Elvin miliknya. Cahaya Madeline adalah cahaya putih lembut, hampir seperti mutiara, sesuai dengan watak dewinya.
Warna Clara adalah warna opal yang indah, berputar-putar dengan segala jenis ungu, merah, biru, dan bahkan emas, cocok dengan warna Dion dengan warna yang lebih terang. Adapun Amporae, memancarkan aura yang hampir identik dengan Ri, tetapi kurang arogansi dan kepolosan, serta aura yang lebih elegan dan dewasa. Api emas, merah dan putih menari-nari di sekitar pusatnya yang putih sempurna seperti sayap burung dewa. Keenamnya berputar secara harmonis, tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Kita harus tahu bahwa ada alasan mengapa hanya pria berkuasa yang memiliki banyak istri. Mustahil bagi seseorang dengan yang primordial yang lemah untuk mendukung begitu banyak yin primordial yang kuat. Jika ada yang mencoba, itu hanya akan mengakibatkan bencana. Jika yang primordial yang lemah melawan banyak yin primordial yang kuat, ia akan hancur. Meskipun pria itu akan hidup, dia akan menjadi impoten selamanya. Faktanya, seringkali, jika yin primordial cukup kuat, ia bahkan tidak membiarkan dirinya meninggalkan tubuh wanita tersebut. Beruntung bagi Dion, meskipun yin dan yang primordial secara teknis didasarkan pada penanaman energi, itu hanya karena tempat tinggalnya, meridian atau dantian. Pada kenyataannya, mereka menyentuh ketiga jalur tersebut. Jika tidak, bagaimana mengambil keperawanan seorang wanita yang kuat dapat meningkatkan budidaya tubuh dan jiwa Dion? Karena kebenaran ini, bakat jiwa Dion yang luar biasa mampu mempertahankan 4 yin primordial yang diberikan kepadanya oleh Ri dan Madeline. Jika tidak, seseorang hanya bisa menyesali bakat Dion dalam merayu wanita, karena mereka akan menghancurkannya. Sepertinya perlu beberapa bahan budidaya tubuh untuk masuk ke tingkat surgawi. Dion menatap dirinya sendiri, secara tidak sengaja tersenyum ketika dia melihat Amporae mendengkur ringan dan menggemaskan. Yang benar adalah dia tidak akan memiliki banyak tubuh leher botol yang dibudidayakan sama sekali. Dia tidak hanya memiliki esensi darahnya, pemahamannya tentang tubuhnya telah meningkat jutaan kali lipat karena peningkatan bakat tubuhnya. Berbeda dengan inti jiwa, pengaruh inti tubuh jauh lebih tidak langsung. Itu pada dasarnya memberi Dion kemampuan berbagai konstitusi tubuh, dan kemampuan mereka juga. Namun, tidak ada pil kebangkitan konstitusi yang cukup kuat di seluruh dunia yang cukup untuk membangunkan mereka semua. Oleh karena itu, Dion harus sangat selektif dengan kemampuan mana yang dia pilih untuk dibangkitkan, dan mana yang dia pilih untuk diabaikan. Sangat disayangkan, tapi begitulah dunia persilatan. Karena rumitnya situasi itu, Dion belum memilih. Faktanya, karena Clara berada dalam situasi yang sama dengannya, dia menyuruhnya untuk sangat selektif juga. Kecuali Dion dapat menemukan senjata kategori tubuh dari 33 surga, tubuh roh, dia akan dibatasi dalam jumlah konstitusi yang dapat dia bangun. Tubuh roh sebenarnya adalah nama senjata yang menyesatkan. Meski terdengar suci dan benar, namun justru sebaliknya. Kemampuan pasifnya cukup polos. Selama pengguna merasakan konstitusi di dalamnya, ia dapat berkomunikasi dengan surga untuk membangunkannya. Hal ini memerlukan sedikit atau tanpa usaha dari pihak penggunanya dan merupakan aspek legendaris dari senjata tersebut. Namun, kemampuan aktifnya benar-benar menyeramkan. Jika penggunanya lebih kuat dari korbannya, mereka bisa langsung mencuri konstitusi lawan dan mengambilnya untuk milik mereka. Tidak ada kekurangan cerita tentang pengguna senjata ini yang mencari anak-anak berbakat untuk dicuri. Setelah konstitusi mereka dicuri, basis kultivasi korban tidak hanya akan mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, menyebabkan penurunan drastis dalam kultivasi apapun yang ada. Bakat mereka akan selamanya dilucuti dari mereka. Tidak sulit untuk memahami mengapa orang-orang ini menargetkan anak-anak. Tidak peduli seberapa berbakatnya seorang anak, itulah mereka, seorang anak kecil. Bagaimana mereka bisa melawan ahli yang mampu menundukkan senjata kaliber itu? Sebagian besar tabu dalam berbagi garis keturunan berasal dari senjata ini dan sejarah berdarah di baliknya. Pertama, seseorang harus memahami bahwa ada perbedaan antara garis keturunan dan konstitusi. Sebuah konstitusi dapat dilahirkan oleh siapa saja tergantung pada berkah surganya. Itu hanya masalah keberuntungan, tapi juga ada hubungannya dengan bakat seseorang. Semakin berbakat seseorang, semakin besar kemungkinan mereka memiliki konstitusi. Benih iman bekerja dengan cara yang sama, namun terikat pada garis keturunan yang sangat spesifik. Hal ini dapat dianggap sebagai jembatan antara konstitusi dan garis keturunan, dan memiliki karakteristik yang sama dari keduanya. Namun, garis keturunan diturunkan melalui kumpulan gen. Sama seperti konstitusi, konstitusi dapat dibangunkan lebih lanjut dan distimulasi ke bentuk yang lebih tinggi. Misalnya, Little Black dilahirkan oleh dua orang tua yang keduanya merupakan makhluk transenden. Namun, baik garis keturunan iblis kilin dan rusa surgawi memiliki potensi untuk berevolusi. Ini karena rusa surgawi pernah menjadi ras binatang buas tertinggi, sedangkan iblis kilin memiliki jejak samar darah naga yang melimpah. Ketika mereka berkumpul, mereka mengkatalisasi darah Little Black ke tingkat yang baru, membangkitkan kedua garis keturunan. Tentu saja, hal ini lebih disebabkan oleh keberuntungan daripada ilmu pengetahuan. Bukan hal yang pasti hal seperti itu akan terjadi.
Sementara garis keturunan binatang buas mengikuti sistem peringkat berikut: umum, bumi, surga, transenden, dan tertinggi. Garis keturunan lainnya mengikuti sistem peringkat yang sama. Mengenai konstitusi, mereka juga mengikuti sistem peringkat yang serupa: umum, bumi, surga, Tuhan, dan dewa sejati. Dewa sejati juga dikenal sebagai pemegang benih keyakinan. Namun, itu hanya karena perubahan zaman modern. Meskipun benar bahwa benih keyakinan setara dengan konstitusi ketuhanan sejati, hal ini hanya dapat dianggap sebagai perkiraan palsu. Benih keyakinan sama kuatnya dengan garis keturunan dewa sejati yang lebih lemah dan potensi binatang buas tertinggi. Ini karena meskipun afinitas yang diberikan oleh mereka tidak lebih lemah daripada bagian puncak dewa sejati dan tertinggi, tidak seperti dua bagian terakhir. Tidak mungkin untuk mengandalkan mereka sampai akhir. Sebenarnya, benih keyakinan Ri dan Madeline memberikan dukungan yang sebanding dengan dewa sejati tingkat puncak dan garis keturunan tertinggi. Hal ini terutama terjadi pada Ri karena benih keyakinannya beresonansi dengan garis keturunan binatang buasnya yang sebanding dengan garis keturunan tertinggi tingkat rendah karena keluarga cabang Kitsune tempat dia berasal. Namun, keduanya akan menghadapi masalah sehingga menurunkan nilai benih mereka. Meskipun Madeline sangat cocok dengan bagian kehidupan dari benih keyakinan ametis, bagian reinkarnasi sangat sulit baginya. Dengan cara yang sama, dia sangat cocok dengan bagian api biru es, tetapi kesulitan dengan bagian api merah api. Sayangnya, mereka tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa meskipun Madeline dapat menggunakan sebagian dari warisan ametis, jika dia menggunakan terlalu banyak, dia akan mengikuti jalur yang tidak dapat dia selesaikan. Adapun Ri, meskipun dia seorang kitsune, benih keyakinannya sangat tidak cocok dengannya. Seperti ibunya, Ri berasal dari keluarga cabang kitsune seputih salju yang dikenal sebagai keluarga salju. Itu adalah cabang rendahan karena garis keturunannya jauh lebih lemah daripada yang lain. Namun, entah bagaimana Ri telah membangkitkan benih keyakinan yang berasal dari keluarga kitsune emas hitam, keluarga Void. Beruntung bagi Ri, pihak ayahnya memberinya kecocokan yang dia butuhkan. Meskipun Ri sama sekali tidak cocok dengan bagian luar angkasa dari warisan Kukan, dia sangat cocok dengan bagian kegelapan dan kekacauan. Hal ini tentu saja karena warisan pohon kehidupan dan kematian keluarga Akasia, yang berisi warisan besar yang dapat dianggap mengikuti jalur budidaya yang jahat. Lagi pula, teknik apapun yang mampu mencuri energi dan kekuatan hidup lawan bisa dikatakan mengikuti jalan gelap. Dengan mengikuti alur logika ini, kita dapat melihat adanya masalah dengan benih iman. Tapi, Madeline dan Ri cukup cerdas untuk memahami hal ini sendiri. Meskipun ini tidak berarti mereka tidak akan menggunakan sisi mereka yang tidak cocok, misalnya. Madeline masih bisa menggunakan api merahnya dan Ri akan tetap menggunakan apinya. Mereka mengerti bahwa mereka tidak bisa melakukannya terlalu jauh, atau pada saat yang sama. Paling tidak, mereka perlu fokus pada keahlian mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 764 tanpa diketahui. Seperti yang dapat dilihat siapapun, pentingnya garis keturunan tidak hanya penting, tetapi juga sangat terkait dengan apa yang disampaikan oleh sebuah keluarga. Dion sudah dapat melihat bahwa Ri dan Madeline mengikuti jalan yang benar. Ri sangat menyukai teknik es kegelapannya yang memanfaatkan garis keturunan keluarga Snow dan garis keturunan keluarga Acachia. Sedangkan untuk Madeline, dia memulai dengan teknik Ratu Meraknya yang dimodifikasi dari teknik versi Yang. Meskipun ini bukan teknik terkuat yang dimiliki ametis, ini adalah teknik yang paling sesuai dengan konstitusinya. Semua ini dikatakan, ketika tubuh roh dilemparkan ke dalam campuran, semua ini terputus. Senjata itu sendiri bisa dianggap terlarang dan tidak menimbulkan bahaya jika siapapun yang memegangnya langsung mencari mati. Masalah sebenarnya adalah ini bahkan bukan batas dari tubuh roh. Tidak hanya dapat menghadiahkan garis keturunan dan konstitusi, setelah mencurinya, kepada pemiliknya, ia bahkan dapat menyimpannya untuk diberikan kepada bawahan. Itu benar-benar senjata iblis. Sayangnya bagi Dion, dia menggunakan senjata itu untuk memanfaatkan sepenuhnya konstitusi asalnya. Dia tidak berencana membangun semua konstitusi dalam dirinya, karena itu akan membuang-buang waktu, namun membangkitkan beberapa konstitusi yang paling berguna akan sangat membantu. Misalnya, jika dia memiliki konstitusi tingkat Dewa Femi dari turnamen dunia, kemarahan tirani, kekuatan pertarungannya akan meningkat saat dia bertarung, memanfaatkan potensinya dengan setiap pukulan. Dengan inti tubuh di dalam dirinya, potensi kemarahan tiraninya akan jauh melampaui norma, kemungkinan besar setara dengan garis keturunan dewa sejati tingkat rendah. Yang lebih mengejutkan lagi, kemarahan tirani bahkan tidak menempati peringkat tinggi di antara konstitusi dewa laki-laki. Fakta bahwa kernel tubuh dapat meningkatkannya sedemikian rupa sudah mengejutkan. Seperti apa efeknya pada 10 besar? Bahkan terdapat konstitusi yang berada satu langkah di atas kemarahan tirani yang tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur, namun juga mencuri kekuatan tempur dari lawan saat bersentuhan, sehingga menurunkan beban konstitusi. Kemungkinannya terlalu besar.
Bagaimana dengan konstitusi yang mengarahkan diri pada sihir langka yang dipraktikkan Loki? Atau yang berhubungan dengan mata? Bagaimana dengan konstitusi yang menjamin bakat-bakat besar di antara anak-anak Anda? Semua ini adalah pikiran yang terlintas di kepala Dion. Satu-satunya masalah yang cukup mencolok. Tanpa tubuh roh, semua ini tidak mungkin terjadi. Sama seperti pil lainnya, pil kebangkitan konstitusi menurunkan efektivitasnya pada setiap dosis yang diminum. Biasanya, ini bukan masalah. Lagi pula, biasanya, pejuang bela diri dilahirkan hanya dengan satu kondisi yang perlu ditanyakan. Bahkan mereka yang cukup beruntung dilahirkan dengan 2 atau 3. Para jenius mutlak dari alam semesta kuno dan kuno, biasanya hanya memiliki satu yang layak untuk dilahirkan. Contohnya, mereka mungkin hanya mempunyai satu konstitusi Tuhan, sementara yang lainnya mungkin tidak ada apa-apa jika dibandingkan, karena konstitusi surga atau bahkan bumi tidak layak untuk dibangunkan. Dalam kasus yang sangat jarang terjadi di mana seorang jenius sejati dilahirkan dengan beberapa konstitusi tingkat tinggi, biasanya mereka dapat membangkitkan paling banyak 2 di antaranya. Setelah kedua kalinya, pil tersebut akan kehilangan efektivitasnya, hanya mampu membangkitkan kurang dari 50% pada pil ketiga. Dan yang keempat, kurang dari 20%. Meski begitu, jarang sekali bisa membangkitkan 2 orang secara penuh. Itu akan membutuhkan pil kebangkitan konstitusi tingkat bulan. Ini adalah pil yang dimiliki oleh sekte rusa surgawi. Sayangnya, Dion sudah menggunakan semuanya. Meski begitu, ada satu cara lain untuk membangkitkan konstitusi, yaitu dengan menggunakan metode yang digunakan Delia. Sayangnya, hal ini sekali lagi merupakan kejadian yang sangat jarang terjadi dan memerlukan penemuan esensi konstitusi. Hal seperti itu biasanya membutuhkan waktu berabad-abad. Satu-satunya alasan Delia berhasil adalah karena nyawa ibunya dipertaruhkan, dan dia menghabiskan waktu berabad-abad dengan konstitusinya di dalam rahim ibunya dengan kelahirannya yang ditekan. Oleh karena itu, resonansinya dengan konstitusinya jauh melampaui usianya. Jelas sekali, Dion tidak punya waktu berabad-abad untuk menggemakan ratusan hingga ribuan konstitusi. Satu-satunya cara lain yang dipikirkan Dion untuk memanfaatkan konstitusi, meskipun metode tersebut lebih lemah, adalah dengan melakukan penanaman ganda. Melalui budidaya ganda, Lionel bisa mendapatkan konstitusi keseimbangan abadi Evelyn untuk memadukan api merah dan birunya dengan sempurna. Versi konstitusi yang dibuatnya jauh lebih lemah daripada versi Evelyn, dan ia mempunyai banyak batasan yang memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun bahkan berabad-abad untuk melampauinya. Namun tetap saja konstitusi tersebut masih efektif. Dengan menggunakan logika ini, Dion mungkin dapat menggunakan metode ini untuk meningkatkan resonansi dengan konstitusinya dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk membangunnya secara alami. Lagi pula, dia memiliki yin primordial asal Clara, dia bisa memilih mana saja yang ingin dia gunakan. Sayangnya, mereka hanya berasal dari konstitusi perempuan yang daftarnya sangat berbeda. Dan jika dia tidak ingin menjadi terlalu feminin, dia harus benar-benar memilih dalam memilih. Namun, beberapa versi perempuan memiliki bagian laki-laki yang dapat meningkatkan resonansinya. Tiba-tiba, pikiran Dion disela oleh Amporae yang sepertinya sudah bangun dan memperhatikan beberapa saat. "Kamu terlihat berbeda," dia berbisik. Amporae tidak lagi merasa suami adalah pria yang sama. Bahkan, dia bisa dikatakan orang lain sepenuhnya. Dion tersenyum. Dia menyadari bahwa tubuh aslinya datang ke dunia ini karena alasan yang aneh, tapi sekali lagi, dia menghubungkannya dengan hadiah dari percobaan. Lagi pula, jika tubuh aslinya tidak diambil, bagaimana mereka bisa menghadiahinya dengan peningkatan dalam kultivasi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapainya? Dari pengetahuan Dion sebelumnya, mereka yang mengikuti uji coba biasanya menghabiskan waktu puluhan tahun, bahkan lebih lama. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang membutuhkan waktu singkat. Dan bahkan para jenius itu akan menghabiskan waktu lama dalam ujian tingkat dewa. Jika uji coba ini tidak membantu pengembangan diri, bukankah para jenius itu akan bertahan selama ini? Tidak ada seorang pun yang mau melepaskan potensinya selama bertahun-tahun. Lebih besar, Dion menyeringai, tidak menanggapi pertanyaan Amporae terlalu serius. Amporae tersipu, mengingat bagaimana Dion menjadi lebih besar di dalam dirinya pada malam hari. Dia tidak terlalu memikirkannya saat itu, terutama karena hal itu membuat pikirannya menjadi kosong, tapi mungkin karena tubuhnya sedang berubah. Lebih tampan, seringai Dion melebar. Ini hanya membuat rona wajah Amporae semakin dalam. Entah bagaimana suaminya ini benar lagi. Raja sebelumnya tidak bisa dikatakan orang yang jelek, bahkan dia di atas rata-rata. Namun, dalam hal pejuang bela diri, penampilannya rata-rata. Tapi, versi dirinya saat ini membuat Amporae sulit menatap matanya. Kombinasi dari tingkah lakunya dan ciri-cirinya yang tampak terpahat sempurna dari batu yang paling berharga terlalu berat untuk dipegangnya, bahkan dengan aura ratunya. Amporae menyembunyikan wajahnya di dada Dion, tidak mampu menahan godaannya. Tampaknya Amporae yang mudah malu telah kembali, menyebabkan Dion tersenyum penuh kasih.
Dion tanpa sadar membelai rambutnya, hampir tenggelam kembali ke dalam pikirannya. Aku belum pernah melihat sayap seperti milikmu sebelumnya, katanya lembut. Aku juga belum pernah melihat mutasi yang menambah sepasang sayap. Darah malaikatmu cukup banyak. Nafas ringan keluar dari bibir halusnya. Dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan. Bahkan buku-buku kuno mereka tidak membicarakan hal seperti itu. Sepasang sayap malaikat sudah cukup menindas. Mereka tidak hanya mampu menyaingi spesies tercepat, mulai dari naga angin, binatang transenden petir, hingga garis keturunan unsur ringan, sayap malaikat juga memiliki segudang efek misterius lainnya. Misalnya, seorang malaikat bisa saja melanggar peraturan surga sampai batas tertentu. Mereka memiliki kemampuan spasial yang mendalam yang merupakan sebagian besar alasan kecepatan mereka yang menindas. Mereka terus-menerus dimandikan dengan cahaya surga yang meningkatkan kemampuan penyembuhan ratusan kali lipat. Mungkin salah satu kemampuan paling menakutkannya dikenal sebagai api jiwa, yang memungkinkan penggunanya menyalakan api menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara langsung merusak jiwa lawan. Harga yang harus dibayar adalah para malaikat menghadapi hukuman berat saat melakukan terobosan, membuat kesengsaraan mereka berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Mengingat fakta bahwa kemampuan ini hanyalah puncak gunung es, mungkin hukuman seperti itu sepadan. Sepertinya kamu juga memiliki kemampuan malaikat dan malaikat neraka di dalam dirimu. Aku belum pernah melihat ada orang yang memiliki keduanya. Itu benar, kemampuan yang terdaftar hanyalah kemampuan malaikat. Kemampuan malaikat neraka bisa dianggap lebih menakutkan, meski tidak memiliki khasiat penyembuhan. Mereka memberikan dorongan besar terhadap serangan berbasis api. Mereka memiliki kemampuan untuk memanggil penghakiman surga dan menghajar lawan. Mereka juga memiliki kemampuan mendalam yang secara langsung bertentangan dengan kehendak kemurnian tertinggi, cahaya suci. Malaikat neraka memiliki akses terhadap kehendak kegelapan tertinggi, kekacauan, yang berada jauh di atas kehendak kehancuran. Bahkan Void hanya akan memiliki sedikit jejak kekacauan di dalamnya. Tak satu pun dari ini bahkan menyentuh kemampuan malaikat dan malaikat neraka yang paling menantang surga. Terlahir dengan jiwa yang kuat, mereka dapat membagi jiwa mereka tanpa mengorbankan diri mereka sendiri, melanggar hukum surga, dan fokus pada banyak hal sekaligus. Bayangkan melatih berbagai teknik sekaligus tanpa kehilangan efisiensi atau bakat. Teknik keluarga Florence mencoba meniru hal ini, namun menghasilkan versi yang jauh lebih rendah. Sayangnya, Dion tidak mengetahui semua ini. Atau lebih tepatnya, dia belum pernah mencobanya karena dia sama sekali tidak tahu ada hubungan apapun antara dirinya dan malaikat. Dia tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, dia terlahir sebagai manusia fana. Bukan hanya pengetahuannya tentang dunia persilatan yang masih terbatas dibandingkan orang lain. Bagaimana mungkin dia berpikir dirinya dilahirkan dengan sesuatu yang begitu menakjubkan? Mendengarkan Amporae, Dion memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk belajar sebanyak mungkin tentang malaikat selama dia berada di sini. Meskipun dia belum pernah merasakan kemampuan ini sebelumnya, mungkin itu karena bakatnya sebelumnya terlalu rendah. Mungkin dia akan punya peluang jika dia fokus. Jika dia gagal, itu hanya berarti jiwanya telah meniru sesuatu yang tidak seharusnya dilakukannya. Dion dengan lembut mengambil Amporae, memeluknya erat-erat saat dia menaiki tangga menuju tempat tidurnya. Hari sudah hampir fajar dan langit mulai berwarna biru tua samar, sudah waktunya dia pergi menemui Ratu Luna. Meletakkan Amporae, dia mencium keningnya. Aku percaya padamu. Beritahu aku jika ada yang menindasmu hari ini, aku akan memberi mereka pelajaran yang baik. Amporae tersenyum, mencium Dion sebelum melepaskannya. Mereka berdua punya urusan penting hari ini, jadi sekarang bukan waktunya bergantung padanya. Tentu saja aku akan pergi bersamamu. Senyuman Ratu Luna membuat hati Dion bergetar saat dia melangkah mendekat, menelusuri tangan kecilnya di dagunya yang kuat saat rambut perak panjang dan mata ungunya berbinar. Meski Luna tidak menunjukkannya, hatinya sendiri juga bergetar. Tekanan dan kehadiran suaminya ini jauh melebihi sesuatu yang bisa dia acuhkan. Kapan dia menjadi begitu tampan? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Jika Ratu Luna merasa terganggu karena Dion pergi sepanjang malam, dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia meninggalkan ruangan untuk berpakaian dan bersiap, meninggalkan Dion untuk melakukan hal yang sama. Dion melirik ke cermin yang ditinggalkan Luna di dekat tempat tidur. Alisnya berkerut, dia belum pernah melihat cermin ini sebelumnya. Tetapi bahkan tanpa jiwa, dia dapat melihat bahwa setidaknya ini adalah harta karun tingkat spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan hal seperti itu? Dia membuang muka, berpura-pura tidak melihat apapun. Tapi tanpa dia sadari saat ini, cangkang Luna akhirnya menunjukkan retakan, meski kecil. Hasilnya adalah dia melakukan kesalahan tak terduga yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 765 ada alasan. Dion melihat ke jalan berbatu dengan Ratu Luna duduk di sisinya. Perjalanan itu sangat sunyi, sedikit ketegangan menggantung di udara. Keduanya duduk di kereta yang cocok untuk keluarga kerajaan,
ditarik oleh apa yang Dion lihat sebagai kuda yang bermutasi. Kecepatan mereka dengan mudah sebanding dengan langit, tapi hal seperti itu tidak mengejutkan seperti aura dan ukuran mereka. Kuda-kuda itu sendiri tingginya 10 meter. Kulit mereka berwarna merah tua yang sesekali berkilau dengan emas dari darah yang mengalir melalui pembuluh darah mereka. Dion tahu bahwa jika dia mendorong kecepatan binatang tingkat surga ini hingga batasnya, mereka dapat mencapai tujuan mereka hanya dalam beberapa menit. Namun, dia dengan sengaja meminta pelatih mereka untuk memperlambat kecepatan mereka hingga mencapai tingkat puncak pengumpul esensi, sehingga perjalanan singkat tersebut memakan waktu beberapa jam. Gerbong itu sendiri seukuran seluruh rumah dan melayang di atas udara, saat ini menahan Dion dan Ratu Luna di ruang bersantai. Meski tegang, kepala Luna bersandar di bahu Dion dan lengan melingkari bahu Dion, menyelipkan tangan kecilnya ke dalam tangan Dion. Ratu Luna merasakan kedamaian yang luar biasa menyiksa dirinya. Tapi, hal itu diikuti oleh kepahitan dan ketakutan. Dia merasakan campuran kemarahan, antisipasi dan ketidakberdayaan, namun dia tidak mau melepaskan lengan Dion. Dia juga menyadari bahwa dia melakukan kesalahan pagi ini. Bingung dengan emosinya, dia meninggalkan cermin berharganya. Dengan ketajaman suaminya yang baru ditemukan. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya? Ini mungkin tampak aneh, tetapi hal ini merusak hubungan mereka. Jika Anda menghabiskan waktu puluhan tahun bersama seseorang sebagai suami atau istri, tidakkah Anda mengetahui semua harta bendanya? Tidakkah Anda mengetahui semua harta benda mereka yang paling berharga? Tentu saja Anda akan melakukannya. Jika seorang suami mengetahui bahwa istrinya memiliki kalung yang belum pernah dilihatnya, kalung yang mahal, apa yang akan dia pikirkan? Lebih buruk lagi, Dion menghabiskan 2 hari terakhirnya mempelajari seluk-beluk klan malaikat. Dia tahu seperti apa keahlian mereka. Jadi, bagaimana Ratu Luna, yang tidak pernah keluar dan tidak memiliki pelayan, bisa mendapatkan cermin yang begitu berharga tanpa Dion menyadarinya? Seseorang harus menyadari bahwa setelah tindakan intimnya dengan Amporae, semua ingatan Dion terbuka. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan dia tidak memiliki bagian tersebut. Dan, bahkan jika pembukaan kunci seperti itu tidak terjadi, melihat cermin itu sendiri seharusnya memicu sebuah kenangan. Hanya ada satu penjelasan, Dion belum pernah melihat cermin sebelumnya. Penjelasan ini meninggalkan 2 kemungkinan. Entah Luna selalu memiliki cermin ini, atau dia entah bagaimana memiliki kemampuan untuk masuk dan keluar dari klan malaikat tanpa menggerakkan satu jari pun. Mungkin bagian yang paling menakutkan adalah jika Dion adalah dirinya yang biasanya berhati-hati dan penuh perhatian, dia tidak akan ragu untuk percaya bahwa keduanya benar. Sayangnya, keharuman lembut wanita mungil di sisinya sepertinya hanya itu yang bisa dia fokuskan. Dia hampir melupakan apa yang dilihatnya pagi ini. Apakah kamu ingat hari pertama kita bertemu? Luna berkata dengan lembut. Mata Dion berkedip karena terkejut, membuatnya sadar dari linglung, tapi dia masih mengangguk. Tentu saja. Bagaimana aku bisa lupa? Fitur halus Luna memerah. Kamu sangat kuat. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya sambil tertawa canggung. Dia benar-benar telah berubah menjadi pria yang tidak tahu apapun tentang cara menghadapi wanita. Dia berpikir mungkin sejak tubuh aslinya datang ke sini, dia akan memiliki kendali lebih besar. Namun yang jelas, bukan itu masalahnya. Nyatanya, perasaannya terhadap Luna semakin membesar. Bahkan pagi ini, ketika dia melihat cermin di meja samping tempat tidur, alisnya hanya berkerut sebelum dia tidak memikirkannya lagi. Menyedihkan sekali. Ada sesuatu yang samar di benak Dion, memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan ingatan barunya, dia sekarang tahu secara langsung bahwa Raja tidak biasa bertindak seperti ini. Padahal, Raja sebelumnya bisa dibilang sangat mirip dengan Dion. Dia tegas, berbakat, dan cerdas. Ia juga tidak takut berbicara dengan wanita. Jika bukan ini masalahnya, bagaimana mungkin wanita sehebat Amporae bisa jatuh cinta padanya? Namun, ketika dia meninggalkan desa untuk menenangkan diri, semuanya berubah. Seolah-olah dia kembali menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan kepribadian yang sama sekali berbeda. Satu-satunya perbedaan antara dia sebelum dia pergi dan setelah dia kembali, sudah jelas. Satu-satunya perubahan adalah Luna. Baru pada saat itulah Dion menyadari bahwa dia tidak tahu apa budidaya istri pertamanya. Dia tertegun dalam hati. Dia telah menikah dengan wanita ini selama hampir 3 dekade, dan dia tidak tahu apapun tentang kultivasinya. Bagaimana hal itu masuk akal? Dia harus berkultivasi. Bukan, dia seharusnya berusia hampir 50 tahun sekarang. Namun dia tampak semuda bertahun-tahun yang lalu ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Sama halusnya, sama indahnya. Semakin Dion membandingkan ingatan masa lalu dengan pemahamannya saat ini, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi, semakin dia menyadari ada yang tidak beres, perasaannya terhadap Luna semakin kuat. Dia sangat rapuh. Dia ingin melindunginya. Tapi apa sebenarnya arti melindunginya?
Amporae adalah seorang jenius, dan juga berusia kurang dari 50 tahun dan sudah mendekati tahap puncak kesucian. Faktanya, jika bukan karena fakta bahwa dia ingin menerobos dari kelas 2 menuju puncak kelas 1, dia sudah lama berhasil menembusnya. Selain itu, kehilangan keperawanannya karena Dion telah membawa manfaat yang tak terhitung jumlahnya. Jiwanya terus menerobos. Lepaskan belenggu tingkat pengumpul esensinya dan menerobos ke tingkat suci yang lebih rendah, dan tubuhnya tampaknya juga mendapat peningkatan bakat seiring dengan garis keturunan malaikatnya. Dion telah menyaksikan sendiri yang terakhir. Sebelumnya, Amporae memiliki sayap berwarna putih dengan ujung berwarna merah, mirip dengan sayap hitam ayahnya dengan ujung berwarna merah. Namun, setelah berkultivasi ganda dengan Dion, dia mendapatkan mutasi. Dia sekarang memiliki sayap putih paling murni, lingkaran cahaya, dan bahkan kemampuan rambutnya untuk beralih antara warna merah, emas, dan putih. Faktanya, rambutnya saat ini telah berubah dari merah menyala, menjadi merah dengan aksen emas pekat. Ini semua untuk mengatakan bahwa di era kuno Dion saat ini, inilah yang dikenal sebagai seorang jenius. Padahal, bukankah Luna juga dicap sebagai seorang jenius? Faktanya, dia dikenal sebagai jenius paling terkemuka di seluruh klan bulan. Miliki prestasi seperti itu berarti ada sesuatu yang istimewa pada dirinya, bukan? Jadi mengapa Dion tidak tahu apa-apa? Kenapa aku jatuh cinta padamu? Kata-kata itu berputar-putar di benak Dion tanpa jawaban. Dia tahu dia mencintai Madeline. Dia adalah wanita yang membuka hatinya, wanita yang menunjukkan kepadanya bahwa ada hal lain dalam hidup selain berduka atas orang tuanya. Ketika Dion melihat hukuman mati menggantung di kepala Madeline, dan bagaimana dia masih bisa mempertahankan senyuman indahnya, dia merasa dia tidak punya hak untuk mengeluh tentang hidupnya. Dia pantas mendapatkan cintanya. Dia tahu dia mencintai Ri. Dia kuat dan tangguh. Orang tuanya meninggalkannya, tanpa sepatah kata pun, namun dia memikul tanggung jawab menyelamatkan kerajaan mereka di pundaknya sendiri. Dia merencanakan, dia menunggu waktunya, dan bahkan jika Dion tidak muncul, Dion yakin dia akan menguasai kerajaan tanpa dia. Dia tahu dia mencintai Clara. Dia adalah teman masa kecilnya. Mereka telah berbagi kehilangan ibu mereka bersama-sama, mereka tumbuh kuat bersama. Dia berhutang banyak padanya, tapi dia tahu bahwa lebih dari sekedar rasa bersalah yang ada di hatinya untuk Clara, ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang lebih murni. Dia tahu dia mencintai Amporae. Kuat sepertinya bukan kata yang cukup kuat untuk menggambarkan dirinya. Dia adalah wanita yang memiliki tugas dan kesetiaan, wanita yang dia yakin tidak akan pernah meninggalkan sisinya bahkan jika itu berarti menghancurkan hidupnya sendiri. Masing-masing wanita ini memiliki alasan atas tempatnya di hati Dion. Dan masing-masing dari mereka layak mendapatkannya. Dion tahu bahwa, meskipun itu sama menyakitkannya dengan jantungnya terkoyak, jika itu berarti kebahagiaan mereka, dia akan rela melepaskan salah satu istrinya. Dia tidak ingin menjadi alasan penderitaan mereka. Namun, ketika dia memikirkan Luna, dia membenci gagasan seperti itu. Dia lebih baik mati daripada membiarkannya meninggalkannya. Tapi, masalahnya adalah dia tidak punya alasan apapun untuk itu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 766 aku ingin tahu. Apakah karena dia cantik? Karena dia lembut, merawat? Semua itu terdengar seperti penjelasan yang tidak masuk akal dibandingkan dengan 4 penjelasan lainnya. Namun perasaannya terhadap wanita itu 100x lipat dari apa yang dia rasakan terhadap orang lain. Dion teringat kembali saat pertama kali bertemu Luna. Dia sedang dalam perjalanan untuk menenangkan diri, berharap untuk menerobos kemacetan yang dia alami dalam memahami maksud ketika dia diarahkan ke sebuah turnamen. Awalnya, dia tidak terlalu mengecewakan. Dia hanya fokus pada inovatif dan sudah memiliki seorang wanita di dalam hatinya. Jadi, dia bahkan tidak peduli dengan kenyataan bahwa Luna, kakak perempuannya, dan ayahnya sedang menonton proses. Pada akhirnya, ternyata inilah yang mereka sebut sebagai turnamen semesta. Itu merupakan kemajuan dari turnamen dunia. Sedangkan yang terakhir mengadu dunia satu sama lain, yang pertama mengadu seluruh alam semesta. Dion tidak memikirkan mengapa klan Dewa Kerajaan mendapat kehormatan menjadi tuan rumah acara seperti itu, karena sekali lagi, dia tidak terlalu peduli. Dia hanya ingin bertarung, dan ini adalah panggung yang sempurna baginya. Dia berusaha memikirkan tenaga, dan garis keturunannya tersulut seiring dengan niatnya, membantu melonjak ke tingkat yang baru. Karena ini adalah zaman kuno, dan alam semesta berada pada tingkat yang lain, bahkan makhluk surgawi pun dianggap junior. Namun, ada batasan usia 100 tahun, jadi lawan terkuat Dion bukanlah lawan dengan budidaya tertinggi. Lagi pula, banyak orang jenius yang menghentikan terobosan mereka untuk mencapai tingkat kelas yang lebih tinggi. Tapi, semua itu tidak ada artinya bagi Dion. Dia akhirnya mendapatkan atas usahanya dan menjadi salah satu orang termuda yang menempati posisi pertama. Mengambil posisi di atas yang lain, Dion berdiri dengan bangga sebagai orang suci yang lebih rendah yang mampu mengalahkan orang suci kelas 1 sekalipun.
Perbedaan 12 tingkat budidaya kecil dihancurkan olehnya. Dion tidak peduli dengan prestasinya. Baginya, masuk akal jika dia berada di posisi pertama. Dia adalah putra mahkota klan malaikat. Meski jumlahnya menurun, garis keturunan dewa sejati mereka tak bersaing di antara manusia dan bahkan mampu menekan sebagian besar binatang buas. Dion tidak membutuhkan benih iman, yang dia butuhkan hanyalah dirinya sendiri. Namun, jelas tidak semua orang senang dengan hasil ini. Klan malaikat relatif tidak dikenal. Hanya cocok untuk menjadi klan tambahan dari klan dewa kerajaan belaka. Bagaimana bisa segudang klan dewa raja dan kaisar yang berpartisipasi bisa merasa puas? Di akhir pangeran sebelumnya sangat mirip dengan Dion. Dia tidak peduli untuk menyentuh kekuatan yang lebih besar itu. Faktanya, tidak seperti Dion, dia mendapat dukungan dari seorang ayah yang dapat dianggap sebagai ahli nomor satu di seluruh kuadran. Menyinggung putra orang seperti itu sama saja dengan mencari masalah. Sayangnya, klan yang mengetahui hal ini justru semakin tersinggung. Mereka mengira Dion hanya bersikap sombong karena ingin bergantung pada ayahnya, dan kemungkinan besar akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Namun bagi Dion, dia bahkan tidak menyadari bahwa ayahnya begitu terkenal, dia juga tidak tahu bahwa ayahnya begitu berkuasa. Dia hanya bertindak sombong karena dia ingin mengandalkan dirinya sendiri. Dia mendapatkan tempat pertama, mengapa dia harus meminta maaf atau malu dengan hal seperti itu? Tapi, saat itulah Dion mengetahui mengapa klan bulan mengadakan acara sebesar itu, dan juga mengapa begitu banyak yang marah. Ternyata turnamen ini sebenarnya hanya sekedar formalitas. Menurut banyak orang, putra mahkota klan Dewa Kaisar Ahpuh pada dasarnya dijamin akan menjadi pemenang. Jabari Ahpuh tidak hanya mengisi 101 meridian suci pada usia 87 tahun. Tetapi tubuhnya juga memiliki garis keturunan iblis yang luar biasa besar yang hanya bisa dibandingkan dengan garis keturunan dewa sejati tingkat menengah. Bahkan di zaman kuno, hal seperti itu jarang terjadi di luar dugaan. Ketika Dion memikirkan hal ini, keluarga Pakal terlintas di benaknya. Mungkin mereka punya koneksi, saat keluarga Ahpuh menstimulasi garis keturunan mereka dan bertarung, kulit mereka akan menjadi merah. Namun, Pakal telah bermutasi sehingga kulitnya selalu agak merah. Mungkin ini alasan bakat budidaya tubuh di Mensage? Tapi, Dion menampik gagasan itu untuk saat ini. Ada terlalu banyak waktu berjuta-juta bahkan miliaran tahun antara sekarang dan zaman Pakal. Dia tidak dapat menghubungkannya hanya karena kulitnya yang merah. Meski begitu, baik bakat Pakal maupun Ahpuh tidak bisa diremehkan. Dan hal itu khususnya terjadi pada putra mahkota muda mereka. Dia haus darah dan bahkan Dion harus mengakui niat bertarungnya hampir hancur ketika dia berdiri di atas panggung untuk pertarungan terakhir mereka. Semua itu tidak penting pada akhirnya. Kekuatan pertempuran Dion melonjak di bawah tekanan dan garis keturunan malaikatnya berevolusi ke tingkat yang baru, menghancurkan praduga. Dia menjadi seorang jenius yang melebihi yang lainnya. Dan saat itulah kebenaran terungkap kepadanya. Ahpuh telah memutuskan bahwa klan bulan akan menjadi tuan rumah acara ini untuk melamar pernikahan. Tapi, bagian depan turnamen tidak mengatakan hal ini. Aturannya sederhana. Siapapun yang menempati posisi pertama adalah suami Luna. Ketika Dion mengetahui hal ini, dia tercengang. Meskipun dia tidak peduli menyinggung klan, dia selalu memiliki titik lemah terhadap wanita, dan dia tidak mau menolak Luna di depan banyak orang. Namun, di dalam hatinya, hanya ada satu wanita, Amporae. Dunia tidak mengetahui tentang Amporae karena mereka bahkan tidak mengetahui tentang klan malaikat. Ayahnya sangat terkenal, tapi dia tidak pernah menjelaskan afiliasinya. Faktanya, satu-satunya alasan ayahnya membiarkan dirinya dikenal adalah pada saat-saat langka ketika warisan utama untuk generasi tua terbuka. Sehingga dia bisa mengambil sumber daya dan harta untuk klan malaikat. Dia tidak pernah bertindak karena keegoisan. Namun, bagi Dion, Amporae jauh lebih unggul dari Luna, baik dalam sikap atau bakat, dan dia tidak percaya bahwa Amporae miliknya kalah dari siapapun dalam hal bakat. Karena dia menempati posisi pertama di sini ketika masih sangat muda, dan karena Amporae sangat dekat dengan bakatnya, bagaimana Luna ini bisa lebih baik darinya? Bisa dibilang, dari lubuk jantung yang paling dalam, Dion sangat puas dengan Amporae sebagai istri utamanya meski dia tahu dia akan terpaksa mengambil selir. Tapi, dalam gaya khas Dion, dia berhati lembut. Jadi, ketika ayah Luna ikut berperan sebagai menantu pertama di hadapan triliunan orang, dia hanya bisa tersenyum dan berpura-pura serta dengan semua yang terjadi. Masalahnya bukan hanya keluarga Ahpuh yang marah, kakak perempuan Luna, Laura, sepertinya merasakan ada yang aneh dengan sikap Dion. Pada akhirnya, waktu membuktikan bahwa dia benar. Setelah turnamen berakhir, secara pribadi, Dion menyatakan bahwa Luna adalah wanitanya sekarang kepada keluarga Moon, tetapi dia juga memberitahu mereka bahwa dia punya istri. Ini mungkin yang dimaksud Luna dengan sikapnya yang memaksa, tapi bukan kepribadiannya yang menarik kembali kata-katanya. Dan dia juga tidak tega mempermalukan Luna dengan membatalkan atau menghilang. Namun, kenangan setelahnya menjadi kabur bagi Dion.
Entah bagaimana, Dion yang benci menyakiti wanita. Dion yang tidak mau menyakiti orang-orang terdekatnya. Menusukkan belati demi belati ke dalam hati wanita yang konon dia cintai dengan segalanya. Tapi aku menyukainya, kata Luna, dengan ekspresi serius yang jarang terjadi, mengacu pada ketegasan Dion. Kata-kata ini membuat Dion tersadar dari kilas baliknya, menyebabkan perasaan yang lebih kompleks berputar di matanya. Dia pikir dia sudah mendapatkan semua ingatannya kembali sekarang. Apa yang terjadi setelah dia berhadapan dengan ayah Luna? Segalanya kabur dan pikirannya sepenuhnya berubah. Dia tidak dapat memahami apapun yang terjadi dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menelusuri kembali ingatannya. Seolah-olah semuanya ditutupi oleh radiator tipis, yang bahkan lebih kuat dari sutra laba-laba kuno. Luna terkikik, tapi perjalanan ini akan menarik. Kunjungan pertama kita adalah ke finisher kelima di turnamen universe yang kamu ikuti. Aku ingin tahu apakah dia masih membencimu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 767 hanya ingin tahu. Dion memandangi wanita cantik berambut perak yang menempel di lengannya, tidak mengerti lagi apakah senyumannya yang membuat hatinya bergetar itu benar-benar wanita itu. Atau apakah dia adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia selalu tampak begitu riang dan jujur, namun ada sesuatu dalam dirinya yang membuat Dion gelisah. Dion adalah orang yang memiliki kebanggaan yang terpatri dalam tulangnya. Satu-satunya orang yang dia sisihkan tanpa ragu-ragu adalah orang-orang yang dia cintai. Namun, ada api persaingan yang dalam-dalam dirinya saat dia menghabiskan lebih banyak waktu bersama Luna. Di satu sisi, kepribadian yang dia ambil alih ingin mencintai dan menyukai wanita ini. Sampai pada titik di mana dia ingin tetap menjaganya dan tidak pernah menyentuhnya. Fakta bahwa Luna masih perawan mengungkapkan banyak hal tentang kebenaran itu. Bagaimana Anda bisa menikah dengan wanita cantik namun tidak pernah menyentuhnya? Darah bijak iblis Dion menjadi liar karena gagasan konyol itu. Perasaan itu hanya tumbuh karena dia telah mengintegrasikan 8% lainnya. Namun di sisi lain, ada kepribadian Dion yang sebenarnya. Kapan dia pernah kehilangan seorang wanita hanya karena penampilan mereka? Sebenarnya, Dion tidak keberatan kalah dari istrinya. Dia tidak pernah merasa perlu untuk meningkatkan mereka karena kemenangan mereka terasa seperti miliknya. Dia sama sekali tidak merasa rendah diri meskipun dia tahu bahwa Ri dan Madeline lebih kuat darinya setelah dia bangun dari komanya. Dia tidak merasakan apapun selain kebahagiaan. Namun, disitulah keanehan perasaannya dengan Luna terpancar. Sedangkan dengan Amporae, persona sebelumnya dari tubuh ini dan persona aslinya telah menyatu dalam cinta mereka padanya. Dengan Luna, mereka berdiri berlawanan secara diametral. Dorongan dan tarikan itu memakannya hidup-hidup. Namun, semakin dia menyaring ingatannya tentang kepribadian masa lalunya, sifat kompetitifnya semakin berkobar. Begitulah Dion. Ketika dia bertemu Mitrandir untuk pertama kalinya di kerajaan Elfin, dia mencoba merayunya untuk memperbudaknya. Alih-alih berhasil, dia malah kehilangan muka di depan ribuan orang, bahkan pada akhirnya mengerang dan menempel padanya. Ketika Jade mencoba mempermainkan emosinya, dia menuntunnya sampai dia terengah-engah di lantai, memanggil namanya. Pada awalnya, kedua wanita tersebut berusaha memenangkan hatinya dengan kecantikan dan pesona mereka, dan pada akhirnya, keduanya tersesat, malah jatuh cinta padanya. Mitrandir sepertinya belum menerima ajakan Zaltaris karena dia masih membayangi hatinya. Adapun Jade, terlepas dari seberapa sosiopatnya dia tidak pernah mencoba membunuh Dion. Faktanya, alasan dia membakar panti asuhan dan membunuh Nona Everdeen adalah untuk memaksa Dion putus asa sehingga dia datang kepadanya dan melupakan Madeline. Pada akhirnya, tindakannya hanya membuat Dion lebih dekat dengan Ri dan dia mungkin merupakan sebagian besar alasan mengapa Dion membuka diri terhadap istri kedua. Polanya jelas. Dion tidak ramah kepada siapapun yang mempermainkan hatinya. Dia jarang memukul wanita, meskipun dia tidak akan menahan diri jika harus, tapi, dia akan selalu membalasnya dengan cara yang sama. Jika Luna ingin bermain game, dia akan bermain. Jika dia akan mengkhianatinya, dia tidak akan keluar dari sini tanpa cedera. Dion tidak bisa tidak memikirkan betapa memalukannya dikhianati oleh istri yang telah kamu nikahi selama beberapa dekade, hanya agar semua orang mengetahui bahwa dia tidak hanya menuntunmu. Dia juga berhasil menjaga keperawanannya selama ini. Sepanjang waktu. Konyol sekali. Dion bukanlah pria yang memaksa terhadap wanitanya. Dalam setiap kasus keperawanan yang diambilnya, setiap orang memintanya untuk melakukannya, seringkali lebih dari satu kali sebelum dia melakukannya. Dia menunggu Madeline dengan sabar. Ri langsung memintanya sambil mencoba melakukannya dengan lambat. Clara benar-benar mengikatnya ke tempat tidur dan melakukannya sendiri. Sedangkan untuk Amporae, dia rela menunggu lebih lama lagi hingga jantungnya sembuh, tapi dia langsung memintanya juga. Tapi, saat ini, Dion sedang tidak ingin menunggu atau bersabar. Kedua kepribadiannya saling bentrok, memperebutkan hak untuk mendominasi pikirannya. Aku khawatir ketika kamu tidak datang menemuiku tadi malam, loh. Luna berkata dengan lembut. Dia tidak mengakuinya,
Tapi alasan terbesar kesalahannya pagi ini adalah karena Dion tidak datang. Dia bingung dan tidak tahu bagaimana perasaannya. Dalam keadaan linglung, dan hatinya berada di tempat yang rumit, dia membuat kesalahan. Dalam benak Luna, dia sudah tahu bahwa dia telah kehilangan kepercayaan Dion. Padahal, dia sudah mengetahui hal tersebut jauh sebelum pagi ini karena dia sudah menanyakannya secara langsung. Saat itu, dia tidak berpikir hal itu akan berdampak banyak padanya. Tapi, perlahan-lahan melihat sikap Dion berubah. Perlahan-lahan terbentuk kembali seperti dulu. Alasan mengapa dia menarik perhatiannya mulai muncul kembali, menghilangkan puluhan tahun dari apa yang telah menjadi normal baginya dan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Situasinya lebih kompleks daripada yang tega diterima Dion. Dan mungkin Luna juga belum bisa menerimanya. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia katakan pada hari yang menentukan itu. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai. Dion diam-diam melirik Luna. Ketika dia mendengarnya mengucapkan kata-kata itu, jantungnya langsung tercekat di tenggorokan. Semua pertikaian di antara kepribadiannya tampak tenang, keduanya tampak ingin menghiburnya. Meskipun ada sesuatu di benak Dion yang mengomelinya bahwa ini hanyalah permainan lain, fasad lain yang dia buat. Namun, satu hal yang tidak akan pernah meninggalkan Dion, sesuatu yang terukir di tulangnya, sesuatu yang menjadi dasar daunnya, adalah kesombongannya. Bahkan jika Luna ini memiliki cintanya yang lain, dialah yang akan memilih bagaimana dia mengungkapkannya. Ada dua alasan Dion mengajak Luna dalam perjalanan ini. Yang pertama adalah dia tidak percaya dia sendirian di klan mereka tanpa dia. Yang kedua lebih diperhitungkan. Ini sudah hari ketiganya di sini, dan dengan sisa waktu 5 hari yang tersisa, ini akan menjadi kesempatan terbaiknya untuk benar-benar menguji istrinya ini. Sudah waktunya dia melancarkan serangan. Kau tahu, ada sesuatu yang selalu membuatku penasaran. Dion berkata sambil bercanda. Dia dengan ringan menarik lengannya dari genggaman Luna, malah melingkarkannya pada tubuh kecilnya. Luna membeku sesaat, dadanya memanas karena bau maskulin Dion yang luar biasa. Meskipun Dion tidak lagi membocorkan kehendak iblis secara tidak kasat mata, karena saat ini disegel. Dengan pertumbuhan tubuhnya yang berkembang, keberadaannya saja sudah cukup untuk mengguncang hati para wanita. Dengan peningkatan integrasi esensinya, dan terobosan jiwanya. Semua ditambah dengan fakta bahwa dia sekarang mendekati usia 20 tahun dan masa dewasa sejati. Dapat dikatakan bahwa Dion sekarang memiliki kecanggihan dan kehadiran yang memikat baginya yang tidak dia miliki. Sebelumnya. Apa itu? Luna berhasil berbicara, namun perkataannya lembut. Bukan hanya Dion yang sangat memikatnya saat ini, lagi pula, dia adalah wanita yang sudah menikah yang belum pernah benar-benar tersentuh oleh suaminya. Wanita mana yang tidak frustrasi? Dia juga takut dengan pertanyaan itu. Apakah Dion akan menghadapinya? Sekarang, aku hanya ingin tahu. Kata-kata itu sepertinya keluar dari mulut Dion terlalu lambat, dan kecemasan Luna hanya memperburuk situasi. Baginya, waktu seolah terhenti. Betapa istimewanya istriku ini untuk menarik perhatian klan Dewa Kaisar di planet kecil kita ini. Luna membeku. Apakah suaminya mempermainkannya? Pertanyaan ini berada tepat di ambang batas. Di satu sisi, ini mungkin secara langsung merujuk pada hal paling penting yang mengarah pada keseluruhan situasi ini. Tapi, di sisi lain, bisa juga sama sekali tidak bersalah. Lagi pula, bukankah dialah yang mengungkit saat pertama kali mereka bertemu? Bagaimana dia bisa menyalahkannya karena melanjutkan pembicaraan yang dia mulai? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 768 itu tergantung. Namun, Luna kembali tenang dengan cepat. Sudah lama sekali sejak suaminya tidak menunjukkan kemiripan kepribadian yang sebenarnya. Ini adalah jenis keceriaan yang hilang dari hubungan mereka. Apakah dia hanya menyelidikinya atau tidak, dia akan menyelam terlebih dahulu untuk mencari tahu. Jika situasi ini harus digambarkan dengan kebebasan artistik, seseorang mungkin akan melihat seorang ksatria mulia berhadapan dengan dewi berambut perak. Keduanya dengan kelicikan di matanya dan keduanya memiliki tujuan. Tampaknya pasangan suami istri ini sama sekali tidak pernah benar-benar memahami siapa pasangannya secara pribadi. Dan mereka kini akan menggunakan beberapa jam berikutnya untuk mencari tahu. Bukankah seharusnya kamu sudah menemukan jawabannya sendiri sekarang? Tangan kecil Luna bertumpu pada paha bagian dalam Dion. Dia berpura-pura melakukannya dengan polos. Lagi pula, Dionlah yang mengambil lengan yang dililitkannya, bukan? Tugasmu adalah mengetahui segalanya tentangku, bukan? Api persaingan di mata Dion menyala dengan nyala api yang lebih terang. Fakta bahwa mereka bertemu dengan seorang pria yang konon membencinya hingga meminta aliansi terlintas di benaknya. Saat ini, yang dia khawatirkan hanyalah menundukkan wanita ini sesuai keinginannya. Ai, kamu harus memaafkan suamimu yang buta dan bodoh. Aku baru tahu kalau kamu menyukai pria yang memaksa. Yang jelas aku cukup lamban. Luna tersenyum, sekali lagi menyandarkan kepalanya di bahu Dion. Apa yang akan kamu lakukan dengan informasi baru itu? Tergantung. Saya bisa memberikan apa yang Anda inginkan.
Tapi, itu tergantung apakah Anda mau memberikan apa yang saya inginkan. Tawa jenaka keluar dari bibir Luna, seolah membuat suasana menjadi cerah. Apa yang telah kamu lakukan hingga pantas mendapatkan hadiah seperti itu? Saya mungkin seorang suami yang buruk yang tidak cukup tahu tentang istrinya, kata Dion, sebelum tiba-tiba nyengir. Tapi, seberapa banyak yang istriku ketahui tentang suaminya? Luna berhenti. Meskipun menurutnya kartu yang dia mainkan cukup tidak terduga, mungkin lebih dari itu. Dion benar, seberapa banyak yang dia ketahui tentang suaminya ini? Mereka bertemu secara tidak sengaja. Kepribadiannya tiba-tiba berubah drastis dari apa yang dia pikirkan. Dan kemudian dalam sekejap mata, hampir 30 tahun telah berlalu sebelum kepribadiannya tiba-tiba berubah drastis lagi. Dan tampaknya berubah menjadi kepribadian yang dia pikir pernah dimilikinya. Kepribadian yang menurutnya sempurna untuk calon suaminya. Luna tiba-tiba bingung. Bagaimana dia bisa menjawab pertanyaan ini? Luna berpikir sejenak. Ini bukan adu kecepatan, tapi dia tidak bisa diam selama beberapa menit tanpa respon ketika Dion sepertinya segera merespons. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa kecepatan berpikir Dion jauh melebihi kecepatan berpikir surgawi normal. Jiwanya terlalu kuat dan memiliki pengaruh sempurna pada pikirannya. Kenyataannya, meski dia langsung menjawab, kemungkinan besar dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkan Luna. Tiba-tiba, Luna menyadari keuntungan terbesarnya. Mengapa keluarga Ahpuh melakukan perjalanan ratusan juta tahun cahaya untuk sampai ke planet Heaven? Mengapa suaminya pun tidak berani menyentuhnya? Mengapa dia mungkin menjadi satu-satunya klan wanita yang akan berperang sepanjang perang? Luna berdiri, mengejutkan Dion sejenak. Saat ini, mereka duduk di ruang bersantai yang berperabotan elegan di sofa yang nyaman. Jadi, saat Luna bangkit dan berdiri di hadapan Dion, dia masih duduk. Namun, karena tubuh Luna yang mungil, ketinggian matanya masih 1 atau 2 inci lebih tinggi dari Dion bahkan saat dia duduk. Luna tersenyum, mempesona Dion saat dia melepaskan sepatu flat di kakinya, tidak memedulikan kilatan kulit seputih salju yang menyerang pandangan Dion saat dia mengangkat kakinya. Entah karena desainnya atau tidak, dia selalu menempatkan kakinya tepat di antara paha Dion, menggunakan sofa sebagai penstabil kakinya. Meski ombak mengguncang hati Dion, dia bersandar dengan santai, tidak pernah mengubah ekspresi wajahnya. Bahkan, dia melebarkan kakinya, meninggalkan Luna cukup ruang untuk menggodanya. Meski Luna masih perawan, bukan berarti ia tidak mengalami apa-apa selama hampir 30 tahun terakhir. Kepribadian terakhir Dion tidak terlalu menyedihkan, bukan? Dion sering memeluknya, dan mereka sering berciuman, meskipun hal itu hampir selalu diprakarsai olehnya. Selama bertahun-tahun berinteraksi, dia telah merasakan dan melihat kegembiraan suaminya berkali-kali, dan juga sudah cukup paham bagaimana cara memicunya. Oleh karena itu, meski Luna masih perawan, ia tetap cukup bangga dengan kemampuannya sebagai seorang wanita. Dia tahu dia menimbulkan reaksi pada suaminya, dia terlalu bersalah untuk memanfaatkannya. Mengetahui semua itu, Luna berencana melakukan hal serupa lagi. Karena Dion ingin bermain game, dia akan bermain dengannya. Pada akhirnya, bukankah dia akan kalah jika dia mundur lagi karena rasa bersalah? Kemudian dia akan berhenti menanyainya lagi dan mereka bisa terus berpura-pura seolah tidak ada yang salah dengan hubungan mereka. Namun, saat Luna melirik ke arah kaki Dion yang terbuka, dia tercengang saat tidak melihat perbedaan. Tidak ada tonjolan, tidak ada apapun. Untuk pertama kalinya, dia merasa ragu. Dia belum pernah bertindak begitu sengaja sebelumnya, tetapi di masa lalu, bahkan garis samar kakinya saja sudah bisa membuat suaminya bersemangat. Sekarang, dia telah melihat hampir keseluruhan gaunnya tanpa bereaksi sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Dion tersenyum sendiri, masih memperhatikan aksi menggoda Luna. Dia mengenakan gaun putih bersih yang hanya sedikit menempel pada lekuk tubuh mungilnya. Bahunya yang seputih salju terlihat dari tali pengikatnya yang tipis, memberinya kesan memikat namun tetap polos. Namun, yang menurut Dion paling menarik saat ini adalah kilatan daya saing di mata ungunya yang indah dan berkilau. Yang jelas, Luna tak mau menyerah. Sial baginya, bakat pengembangan tubuh Dion sangat tinggi saat ini sehingga penempaan yang dialami tubuhnya selama tahap dasar jutaan kali lebih efektif. Sebelumnya, dia hanya bisa sedikit memahami bagaimana mengendalikan tubuhnya mulai dari segalanya, pencernaan, hingga sirkulasi darahnya. Tapi sekarang dia merasa seperti dia bisa memasuki pikirannya sendiri dan memutar tombol sesuka hatinya. Sederhananya, jika Dion tidak ingin ereksi, tidak ada apapun di planet ini, kecuali seseorang dengan kultivasi yang berlebihan yang membuatnya kehilangan kendali atas tubuhnya, yang dapat membuatnya. Namun, mengingat kilatan di matanya, Luna masih tidak terganggu dengan hal ini. Jika hanya kehendaknya sendiri yang bisa membiarkan hal itu terjadi, bukankah dia harus menjadikannya sebagai kehendaknya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya masih membara di benak Luna. Itu adalah kecantikannya, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Apalagi pria yang ingin dia tunjukkan. Memikirkan bagian ini, tiba-tiba hati Luna menjadi diam seperti danau.
Riak yang ada bukan lagi disebabkan oleh rasa cemas, melainkan ketertarikan yang murni dan tak terkendali pada pria tampan yang duduk di hadapannya. Mungkin hanya dia yang bisa memuji kecantikannya dengan sempurna. Ini adalah fakta pertama yang diketahui Dion tentang Luna. Ini tidak mungkin dipalsukan. Ini bukanlah fasad yang dia buat. Inilah dia sebenarnya. Tampaknya selain Clara, dia memiliki wanita lain yang terlalu kompetitif untuk dijadikan istri. Suamiku, kamu bilang kita kurang mengenal satu sama lain. Kan? Luna tersenyum ringan, mengulurkan tangan kecilnya ke arah punggungnya dan membiarkan suara resleting memenuhi ruangan yang sunyi dan menyebabkan pupil Dion mengecil hingga seukuran ujung peniti. Di satu sisi, otaknya yang terlalu analitis mau tidak mau bertanya-tanya bagaimana resleting bisa sampai ke zaman kuno ini. Di sisi lain, setiap selnya mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Menurutku kita harus lebih mengenal satu sama lain, bukan? Gaun Luna jatuh dari bahunya, sedikit menempel di dadanya, sebelum meluncur ke bawah sepenuhnya. Tubuh Luna sempurna, tidak ada satupun cacat pada kulit putihnya, dan tidak ada satupun kenajisan pada proporsi tubuhnya. Dadanya memang tidak besar, tapi Dion yakin dadanya masih bisa memenuhi tangannya. Fakta bahwa dia tidak mengenakan bra membekas di benak Dion, membuat dia bertanya-tanya bagaimana dia tidak memperhatikan hal seperti itu sebelum dia tersesat dalam warna merah jambu lembutnya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 769 hasil. Jantungnya berdegup kencang saat menyadari ini pertama kalinya dia melihat tubuh Luna. Segala sesuatu mulai dari rambutnya yang berwarna perak, hingga kelap-kelip mata ungunya, hingga celana dalamnya yang putih bersih sebagian terlihat membuat darah Dion mengalir melalui nadinya. Namun, dia belum selesai, tidak sedikit pun. Luna maju selangkah, bersandar untuk meletakkan kedua tangan kecilnya di paha Dion. Dion hampir tidak bisa menatap matanya, penglihatannya masih tertuju pada dadanya dan mengamati tubuhnya dari atas ke bawah tanpa mempedulikannya. Tapi, saat Luna tiba-tiba berlutut di hadapannya, segalanya terasa membeku. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Bukannya dia bisa mendapatkannya kembali jika dia mau, tapi daerah bawahnya berteriak, jangan berani-berani. Aku sudah menunjukkan kepadamu apa yang diinginkan Jabari. Luna berkata lembut, menyeratkan bahwa Dion bisa mendapatkan apa yang tidak bisa dia dapatkan. Tapi sekarang aku ingin mencari tahu apa yang kamu inginkan. Mata Luna tertuju pada tonjolan yang masih membesar di celana Dion sebelum mengulurkan tangan ke depan dan dengan lembut mengusapkan tangannya ke atasnya. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu. Katanya lembut. Luna tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti saat dia membuka kancing celana Dion. Dalam pikirannya, dia sudah menang. Hanya masalah waktu sebelum Dion menghentikannya, terlalu didera rasa bersalah untuk melanjutkan. Seekor raksasa tampak keluar dari celana Dion, mengejutkan Luna sesaat sebelum dia kembali tenang. Kedua tangannya yang kecil bahkan tidak bisa membungkus seluruhnya, saat dia menggenggamnya dengan kedua tangannya, menariknya lebih dekat ke arahnya. Aroma maskulin yang luar biasa mengguncang Luna hingga ke inti. Jantungnya berdetak semakin cepat saat pikirannya menjadi kosong. Dengan tubuh mungilnya, apakah ini cocok? Lidah kecil yang meneteskan air liur berkilau muncul saat Luna membuka bibir halusnya. Dan pada saat berikutnya, dia mendekat, memutarnya di sekitar ujung Dion. Mulut kecil Luna berusaha menyelimuti ujung Dion, namun itu tidak menghentikan lidahnya yang berputar-putar dengan rasa canggung yang membuat darahnya mendidih. Menyadari ketidakmampuannya untuk menutup mulut pada tongkat yang berdenyut-denyut di tangannya, Luna mengubah taktik. Tangannya dengan lembut memainkan poros dan bola Dion, membelainya dengan lembut saat lidahnya terus berputar. Dia tiba-tiba asyik dengan tindakannya, benar-benar lupa bahwa tujuannya hanya untuk membuat Dion mundur. Tiba-tiba hal itu menjadi tidak terlalu bersaing baginya karena sedikit kegembiraan memenuhi hatinya. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya, seperti yang terlihat dari tindakannya yang canggung dan seringkali canggung. Tapi, dia selalu berhati-hati dan lembut dalam setiap tindakannya, menyebabkan Dion gemetar dan gemetar. Otot-ototnya mengepal, matanya terpejam dengan harapan membatasi rangsangan. Jika dia harus melihat sosok Luna yang rapi dan fitur menggemaskan sambil merasakan sensasi seperti itu, dia sudah lama kehilangan kendali. Apakah kamu menyukainya, suami? Suara merdu Luna memenuhi ruangan, menyatu dengan nafas berat Dion. Dia tidak perlu bertanya untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan itu, tapi dia merasakan kepuasan di hatinya melihat mata Dion yang tertutup dan rahang yang mengatup. Dia membuntuti ciuman di sepanjang itu, menikmati denyutan kuat dan kedutan di pipinya. Rasanya hampir seperti bara panas di telapak tangannya yang kecil, tapi entah kenapa nyaman di saat yang bersamaan. Tidak ada rasa malu atau ragu dalam tindakannya, seolah-olah ini bukanlah yang Luna Dion pikir dia ketahui selama ini. Apakah ini benar-benar kecantikan halus dan rapuh yang dia temui pada malam pertamanya? Orang yang sama yang hampir menangis dan memintanya untuk memeluknya? Orang yang sama yang menghabiskan hari-harinya dengan santai memandangi bulan? Apakah itu dirinya yang sebenarnya?
Atau apakah ini dia? Serangan Luna tak henti-hentinya seiring berjalannya waktu. Godaannya menjadi lebih berani seiring dengan tindakannya yang lebih jelas dan tidak tahu malu. Tangannya memainkan ujung ke meja Dion sebelum dia memegang celananya, menariknya sepenuhnya. Jantungnya berdegup kencang saat dia menelusuri otot-otot keras dan ramping di tubuhnya, mengukir setiap puncak dan lembah ke dalam pikirannya. "Kamu besar sekali," katanya lembut, sengaja mencoba membuat Dion bangkit. Tampaknya berhasil karena denyutan P3 Nis Dion semakin intensif dengan kata-kata itu, hampir lepas dari genggaman lembutnya. "Begini, suamiku, aku bahkan tidak bisa menutupinya sepenuhnya." Luna terkikik sambil membungkus Dion dengannya. Jika mata Dion terbuka pada saat ini, matanya akan merah seluruhnya dan tanpa fokus. Godaan Luna membuatnya kehilangan akal. "Suamiku, jika kamu tidak melihat, aku akan merasa sedih. Bukankah aku cantik?" Luna berkata lembut, nada melankolis terdengar di suaranya. Rubah betina ini. Dion mengatupkan rahangnya lebih erat saat dia membuka matanya, menemukan mata ungu Luna yang berkilau menatapnya dengan patuh. Darahnya terpompa melalui pembuluh darahnya, entah bagaimana secara tidak sengaja menyebabkan dia melompat ke tindakan pertama kehendak Kaisar Iblis. Luna tersentak pelan saat P3 Nis Dion bertambah besar di antaranya. Pembuluh darah emas berdenyut-denyut di dalamnya, mengalir dengan tingkat vitalitas baru yang membanjiri indera Luna. Namun tidak butuh waktu lama bagi Luna untuk kembali tenang. Karena Dion bahkan kehilangan kendali atas tekniknya sendiri, jelas bahwa dia hampir menang. Lalu bagaimana jika ukurannya lebih besar? Itu sudah terlalu berat untuk dia tangani sebelumnya, tapi dia tidak akan pernah mengakuinya. Pemandangan lidah kecil Luna menjilat ujungnya saat kecilnya hampir menutupi separuh tubuhnya menyebabkan uap keluar dari bibir Dion. Otot-ototnya bertambah besar, membuatnya merasa bisa membuat Luna menghilang dalam pelukannya. "Suamiku, jika kamu bertambah besar, bagaimana kamu bisa muat?" Luna berkata sambil bercanda. "Apakah kamu tidak tahu betapa aku menginginkanmu di dalam diriku?" Dia menariknya ke belakang, menggunakan jarinya untuk memainkan ujung Dion dengan lembut. Tangan rampingnya sangat kecil hingga hampir masuk ke dalam lubang Dion, tetapi tangan itu menariknya kembali, membawa serta seutas cairan yang berkilau di bawah lampu kereta besar. Darah Dion terpompa karena dia melihat ini. Bahkan nafas Luna bertambah cepat saat aroma maskulin Dion meningkat ke tingkat yang baru, menyebabkan pipinya memerah. Lalu, Luna melakukan sesuatu yang membuat Dion tersentak. Dia menatap langsung ke mata suaminya, tidak pernah berani memalingkan muka saat dia mengangkat jarinya ke mulut sebelum menjilat cairan itu. Apa yang Luna tidak tahu adalah bahwa dia sudah kehilangan saat dia memasukkan batang Dion ke dalam mulutnya. Sebelumnya, Dion bahkan telah membuat Clara yang gaduh menuruti keinginannya hanya dengan setetes darahnya. Menurut Anda, efek apa yang akan ditimbulkan oleh cairan reproduksinya? Tubuh Dion berada pada titik di mana ia terus-menerus berhadapan dengan yang tak terkendali. Jika bukan karena kekuatan kemauan dan moralnya, dia akan meniduri apapun yang bahkan menarik perhatiannya. Masalah ini hanya bertambah ke tingkat yang baru ketika jiwanya disegel karena sekarang dia tidak bisa menggunakan kehendak surgawi untuk menenangkan dirinya. Kesimpulannya sederhana, jika Dion kehilangan akal sehatnya karena sisi iblis saat jiwanya disegel dan tanpa istri di sisinya, kepribadian baru akan muncul. Sesuatu yang akan membuat si cantik berambut perak di antara kedua kakinya menyerah bagaimanapun caranya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 770 siapapun yang Anda inginkan. Pinggang Luna meledak dengan panas yang membara saat cairan Dion menyentuh lidahnya. Kulitnya yang seputih salju memerah sepenuhnya, menyala dengan warna merah menyala. Namun, yang mengejutkan Dion, matanya tetap jernih dan tidak terkekang oleh nafsu. Awalnya Dion mengira Luna jauh lebih baik dari yang dia kira saat itu. Lagi pula, bukan dia baru saja bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa jiwa, dia tidak punya cara untuk memeriksanya. Dan jika levelnya terlalu tinggi, bahkan jika dia memiliki jiwa, dia tidak akan mampu. Intinya adalah hanya dengan kekuatan yang luar biasa Anda dapat mengabaikan efek Dion pada tubuh Anda sebagai seorang wanita. Namun, momen berikutnya menghancurkan semua pemikiran itu. Luna berdiri, berpose sambil memikat Dion dan membiarkan melihat pantat montok yang memenuhi sosok mungilnya. Dia membungkuk, perlahan melepas celana dalam putihnya yang agak transparan. Penglihatan Dion tiba-tiba diserang oleh bunga merah muda lembut yang memiliki sedikit kelembapan. "Suami." Luna tidak menoleh ke belakang. "Jika kamu menolakku hari ini, aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi." Tangan Dion bergerak cepat, nyaris tidak membiarkan kata-kata itu keluar dari mulut sebelum dia menariknya ke bawah dan ke pelukannya. Luna tampak begitu kecil duduk di pangkuannya. Namun saat merasakan panasnya tongkat suaminya yang hanya memisahkan sedikit bibir bunga merah jambu itu, pikirannya menjadi blank dengan pemikiran seperti itu. "Kamu telah menggodaku selama ini." Suara Dion keluar dengan gemuruh pelan, menyebabkan Luna semakin memanas, merasakan setiap kata-katanya bergema di ingatannya.
Dan kamu pikir kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mengancamku? Jika kamu menginginkannya, aku akan membungkuk dan memohon agar aku menusukmu. Napas Luna bertambah cepat saat napas panas Dion terdengar di telinga. Bibirnya melingkari tepi luarnya, dihisap dengan lembut. Erangan Luna langsung memenuhi ruangan saat tangan Dion bekerja dengan keterampilan yang jauh melampaui usianya. Bagaimanapun, dia telah sepenuhnya terintegrasi dengan ingatannya sekarang. Ternyata Tuan Dion sebenarnya telah mengunci beberapa kenangan paling tidak senonohnya. Hanya saja jumlahnya sangat banyak sehingga dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Oleh karena itu, apa yang dilihat Dion sebelumnya hanyalah sebagian dari persen yang tidak bisa disegel oleh Blueberry. Namun, begitu Dion menjadi pemilik segel tersebut, Bloodroot tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menyembunyikan apapun darinya. Saat ini, dia tiba-tiba memiliki pengalaman ribuan kali lebih banyak dari sebelumnya. Bisa dibilang Dion kini punya kualifikasi untuk membuat wanita yang sudah hidup ratusan ribu tahun memohon padanya. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menangani seorang putri lugu yang baru hidup beberapa dekade? Kenangan ibu kulit putih ke-25 bukan hanya tentang seks. Itu adalah penanaman ganda dengan tingkat tertinggi. Bukan rahasia lagi bahwa binatang buas adalah kelas atas dalam cabang budidaya ini. Jadi tidak mengherankan jika gurunya dan ayah bela dirinya telah mencapai kelas setinggi itu. Dan juga tidak mengherankan jika Raja Naga bersikeras memberi Dion teknik budidaya ganda yang tepat ketika budidayanya dibuka segelnya. Luna tidak punya peluang. Tangan besar Dion menunjukkan kegesitan yang seharusnya tidak mungkin terjadi, melewati celah Luna dan dengan lembut memainkan paha bagian dalam hingga membuat pinggulnya menggeliat. Giginya mengatup, tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi di dalam hati, dia memintanya untuk menyentuhnya secara langsung, memainkan kancing halusnya dan menggali lebih dalam ke dalam dirinya. Tapi, Dion menunjukkan pengekangan yang membuatnya gila. Dan kemudian, keadaannya menjadi lebih buruk. Selama ini, Dion belum pernah menggunakan api aurora miliknya. Dia hanya mengandalkan tubuhnya untuk mengirim Luna ke tepi, hanya untuk menariknya kembali sebelum dia sampai di sana setiap saat. Sampai pada titik di mana Luna menoleh kembali ke arah Dion, tidak bisa berhenti memelototinya sebelum memaksakan bibirnya ke bibirnya. Saat lidah mereka saling bertautan, batu api aurora ungu emas yang tergantung di leher Dion mulai bersinar. Kombinasi air liur Dion yang menetes ke tenggorokannya dan semburan api lembut yang tiba-tiba mengalir melalui dirinya membuat pikiran Luna menjadi kosong. Tiba-tiba, jari Dion menyentuh klitorisnya sambil mengetuk pelan. Detik berikutnya, punggung Luna melengkung saat orgasme pertamanya meledak dari dirinya. Ya Tuhan, seruan Luna begitu keras sehingga pengawal pribadi yang mengikuti mereka dalam perjalanan ini hampir bisa mendengarnya dengan jelas. Membuat mereka saling berpandangan dan menyeringai sebelum berpura-pura tidak mendengar apapun. Bagaimanapun, mereka semua adalah sahabat Dion. Satu-satunya hal yang lebih mereka sukai daripada salah satu saudara laki-laki mereka mendapatkan wanita adalah diri mereka sendiri mendapatkan seorang wanita. Namun, dua ahli formasi Dao yang lebih tua memandang ke arah pemuda itu dan hanya menggelengkan kepala, berpura-pura mereka juga tidak mendengar apapun. Sayangnya bagi Luna, Dion tidak lagi memiliki kemampuan untuk memasang formasi penyembunyian semudah dulu. Tapi, dalam keadaannya sekarang, Dion berpikir dia peduli untuk didengarkan. Dia tersesat di dunia kecilnya sendiri karena tangan Dion tidak berhenti, juga tidak menunjukkan penyesalan. Dia memeluk tubuh mungil Luna dengan erat, menghentikannya untuk melarikan diri dari kesenangan. Saya membutuhkannya. Luna tersentak, menghembuskan kata-katanya dan tidak lagi peduli. Dion menyeringai. Apa itu tadi? Dia membiarkan Luna bangun, mengawasinya dengan penuh perhatian saat dia merangkak di sepanjang sofa. Pantatnya yang montok menempel di udara, melambai dengan menggoda saat dia dengan patuh menempelkan wajahnya ke sofa. Tolong hukum aku, rajaku. Mata Luna sudah tidak jernih lagi. Mereka benar-benar diliputi oleh nafsu yang tak terkendali. Dion hampir kehilangan kata-kata. Baru sekarang dia mengerti betapa seriusnya Luna dalam menyukai kekuatan. Dia tidak hanya menyukai kenyataan bahwa indranya menginginkannya, dia menyukai kenyataan bahwa dia ditahan dan tidak diizinkan untuk melarikan diri. Tidak diragukan lagi, dia adalah seorang masokis sejati. Pada titik ini, pemikiran aneh lainnya terlintas di benak Dion. Jika ini adalah wajah asli Luna, tidak heran dia akan bertahan. Bagaimana wanita mesum seperti itu bisa bertahan lama tanpa disentuh suaminya? Dion hanya bisa membayangkan hal-hal yang dia lakukan pada dirinya sendiri saat dia pergi. Silakan. Suara Luna memohon, mengira dia belum cukup jelas dalam permintaannya. Kamu bisa mendapatkan lubang apapun yang kamu inginkan. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.